Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan kelompok saya yang terdiri dari Farhan, Albertus, dan Yeskia. Topik kita kali ini adalah analisa kepuasan konsumen suatu objek usaha Starbucks di Universitas Kristen Maranatha. Tujuannya adalah untuk menguji dan menganalisis citra merek terhadap loyalitas konsumen pada Starbucks Maranatha. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan agar dapat mengetahui pengaruh citra merek terhadap loyalitas konsumen. Nah, nama kelompok dan logo kita ini adalah Y ya. Dan Y itu singkatan dari We Against Everything. Ya, dikarenakan adalah kita ini harus berkompetitif dengan semua brand yang sudah ada, baik yang brand besar maupun brand kecil. Lalu font dari logo ini juga adalah college. Ya, saya memilih ini karena kita masih kuliah ya. Jadinya saya memilih font college ini. Oke, di yang pertanyaan pertama dari kuesioner kemarin adalah seberapa puas Anda dengan lingkungan Starbucks? Jadi, berisikan pertanyaan tersebut, 88% mahasiswa-mahasiswi Universitas Maranatha memilih puas. Lalu 12% cukup puas. Hal ini dikarenakan tempatnya yang nyaman, bersih, dan memiliki parkir yang luas. Lalu yang kedua, dari persentase diagram yang ini dan pertanyaannya yaitu seberapa puas Anda dengan desain interior Starbucks, 86% menjawab puas dan 14% menjawab cukup puas. Hal ini mungkin dikarenakan banyak tempat-tempat yang memuaskan karena enak untuk dipandang ya, atau mungkin ditempati, nyaman ditempati juga sambil ngopi, sambil ngerjain tugas. Maka dari itu hasilnya pun puas sampai cukup puas. Gak ada ya sama sekali yang tidak puas ya. Lalu dari pertanyaan ketiga, seberapa puas Anda mengkonsumsi produk kopi Starbucks? Nah, dari persentase di atas ini, 60% mahasiswa-mahasiswi Maranatha menjawab puas, 38% cukup puas, dan ada 2% yang tidak puas. Mungkin mereka tidak puas karena mereka salah membeli kopi kali ya. Karena setahu saya banyak sekali minuman-minuman di Starbucks itu enak-enak ya. Mungkin karena mereka tidak suka dengan pilihan mereka sendiri. Lalu di pertanyaan selanjutnya, seberapa puas Anda dengan pelayanan Starbucks? 80% orang menjawab puas dan 20%-nya menjawab tidak puas. Cukup puas, maaf. Ya, hal ini dikarenakan memang dari pihak Starbucks-nya sendiri diharuskan untuk melayani orang dengan sangat baik ya. Tidak mungkin kita melayani orang dengan semena-mena gitu, apalagi dengan marah-marah. Maka dari itu hasilnya pun puas sampai cukup puas. Lalu di pertanyaan yang selanjutnya, seberapa puas Anda jika menjadi pelanggan setia Starbucks? 48% cukup puas dan 52% puas. Hal ini karena ya mereka bisa mempertahankan gitu citra rasa mereka yang enak, ditambah lagi lingkungan-lingkungan yang memadai seperti adem gitu karena ada AC-nya, lalu juga tempat parkirnya yang luas gitu. Tapi yang terpenting dari itu semua citra rasanya sih. Citra rasa dari kopi Starbucks itu memang gak pernah gitu sekalipun gak enak, karena miskomunikasi atau human error dari pembuatnya ya. Lalu di next pertanyaan selanjutnya, seberapa puas Anda jika pelayan Starbucks menyajikan pesanan Anda sesuai waktu yang dijanjikan? 72% memilih puas, 26% cukup puas, dan ada
2% yang tidak puas. Ya sebetulnya ini ya, kita tuh seneng banget gitu kalau nggak cuman kita, semuanya ya, semua orang tuh seneng banget kalau pesanan yang dipesannya tuh datang tepat waktu atau bahkan lebih cepat dari perkiraan pembuatannya ya. Oleh maka dari itu, hasil dari statistik diagramnya tersebut menunjukkan puas dan cukup puas dominannya. Oke, di pertanyaan selanjutnya, seberapa puas Anda jika pelayan Starbucks menawarkan minuman kopi yang berkualitas? 72% menjawab puas dan 28% memilih cukup puas. Hal ini dikarenakan ya memang kualitas kopinya yang memang berkualitas itu menjadi salah satu alasan kenapa kita beli ya. Kalau kita kesana, alasan kita sana untuk menikmati lingkungannya, ya mungkin banyak orang yang gak beli minuman kopi-kopinya gitu. Oke, lalu di pertanyaan selanjutnya adalah seberapa puas Anda jika pelayan Starbucks memberikan produk dan promo terbaru kepada Anda? Nah ini 70% menjawab puas, 26% cukup puas, dan 4% tidak puas. Saya bingung kenapa ada yang tidak puas karena memberikan produk dan promo terbarunya ya. Karena seperti yang saya alami, kalau saya dikasih promo, itu saya senang banget karena bisa menghemat lebih banyak uang ya. Jadi uang sisanya tuh bisa saya pakai buat misalkan parkir atau bisa juga buat jajan seblak gitu. Ya jadinya cukup menarik. Ada yang jawab tidak puas. Oke, di pertanyaan selanjutnya adalah seberapa puas Anda jika pelayan Starbucks menangani keinginan Anda dengan maksimal? 74% menjawab puas, 26% menjawab cukup puas. Hal ini dikarenakan ya kita juga pasti pengen tempat yang nyaman ya. Jadi pas kita nanya ke si pelayannya, Pak permisi ada tempat yang kosong kah yang bisa buat saya sendiri, lalu juga gak ada asap rokok gitu. Lalu pelayannya pun dengan sigap dan ramah baik hati mengantarkan kita, lalu menanggapinya dengan ramah kepada kita. Itulah yang membuat diagram ini sangat bagus gitu. Tidak ada yang tidak puas sama sekali gitu dengan hal tersebut. Terus di pertanyaan selanjutnya, seberapa puas Anda dengan prosedur transaksi yang ada di Starbucks? 32% menjawab cukup puas, 6% tidak puas, dan 62% puas. Ya, dominan puas ya. Kenapa dominannya puas? Dikarenakan ya sekarang tuh sudah banyak banget ya transaksi-transaksi yang bisa kita pakai buat ngebayar si Starbucks itu, mulai dari GoPay, OVO, Dana, atau mungkin yang Bitcoin pun mungkin sudah ada yang bisa ya. Jadinya ya di sini dominannya puas sekali. Puas. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.